Kita lanjutkan. Kita membuat daftar riwayat hidup. Selamat pagi Azif. Selamat pagi Pak Her. Sudah istirahat? Sudah Pak, tadi di kantin dengan teman-teman. Azif tahu tidak kenapa Azif Pak Her panggil ke sini? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Azif tadi berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7 lebih 15 menit Pak. Jam 7.15. Sekolah kita masuk dan mulai pelajaran jam berapa? Pak. Artinya Azif tadi datang ke sekolahnya tepat waktu atau terlambat? Terlambat Pak. Terlambat. Terlambat ini perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik Pak. Terlambat sekolah itu perbuatan yang salah dan tidak baik. Setiap manusia pastinya pernah melakukan kesalahan. Seperti Pak Heru juga sendiri ya, pernah melakukan kesalahan dengan terlambat dalam mengikuti acara. Begitu juga dengan Azif tadi ya, terlambat datang ke sekolah. Tetapi Pak Har di sini bukan mencari siapa yang salah, tapi Pak Har di sini ingin membantu Azif ya, mencari solusi karena datangnya terlambat ke sekolah. Azif pasti punya alasan. Azif pasti punya alasan mengapa Azif datang terlambat ke sekolah. Coba Azif ceritakan ya, mengapa kok Azif datang ke sekolah terlambat? Ali tadi malam tidurnya kemalaman Pak. Kemalaman? Jam berapa tidurmu? Ali tidur jam 10 malam Pak. Jam 10 malam. Itu Azif belajar atau sedang apa? Nonton televisi dan main game di HP Pak. Nonton TV dan main game. Nah, karena tidurmu kemalaman akhirnya bangunmu kesiangan. Betul tidak? Betul Pak. Baik, Azif masih ingat dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita yang sudah kita buat pada pertemuan lalu. Ingat? Ingat Pak. Masih ingat? Apa itu nak? Disiplin dan tepat waktu. Disiplin dan tepat waktu. Azif yakin kalau disiplin dan tepat waktu itu sangat penting untuk diri kita. Azif yakin dengan nilai itu? Yakin Pak. Yakin. Baik. Sekarang yang harus Azif lakukan supaya datang ke sekolah tidak terlambat ya, bisa tepat waktu atau disiplin. Bagaimana caranya? Tidur lebih awal Pak. Tidur lebih awal. Terus apa lagi? Terus memasang alarm Pak. Pasang alarm. Oke, tidur lebih awal. Jam berapa tidurnya? Jam 9 malam Pak. Jam 9 malam. Kalau tidurmu sebelumnya jam 10 malam, mulai sekarang nanti malam tidurnya jam 9 malam. Oke, kemudian apa tadi? Memasang alarm Pak. Iya, memasang alarm. Memasang alarm itu sebelum subuh ya. Jadi supaya nanti Azif bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Oke, Azif bisa tahu yang harus Azif lakukan. Iya Pak, sudah tahu. Terus kapan Azif mau memulainya? Nanti Pak. Mulai hari ini, nggih. Ya. Baik, berarti mulai hari ini Azif akan mulai melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik lagi ya, menjadi anak yang disiplin, tepat waktu. Azif bisa melaksanakan? Bisa Pak. Oke, terima kasih. Semangat ya. 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 Ya, sekarang bisa kalian kerjakan tugasnya. Iya.
Nanda. Selamat siang Pak Har. Anda tahu tidak kenapa Nanda Pak Her panggil ke sini? Tidak tahu Pak. Anda tadi saat mengerjakan ulangan harian ya, Pak Her melihat Nanda melihat jawaban dari Aska. Betul tidak Nanda? Iya Pak, betul. Ya, setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Pak Her juga seperti itu, pernah melakukan kesalahan juga. Begitu juga dengan Nanda. Tadi saya lihat Nanda mencontek jawaban Aska, tapi Pak Haryono di sini bukan untuk memarahi, ya, dan bukan untuk mencari, ya, siapa yang salah. Tapi Pak Her di sini mau membantu Nanda memberikan solusi supaya Nanda tidak mengulangi perbuatan mencontek seperti yang Nanda lakukan tadi. Pastinya Nanda mencontek jawaban dari Aska tadi karena Nanda mempunyai alasan. Nah, kenapa Nanda mencontek? Ya, alasannya apa Nanda? Anda tadi malam tidak belajar Pak. Kenapa? Berarti Nanda ketika tidak belajar, tentunya Nanda tidak dapat mengerjakan ulangan, betul kan? Betul Pak. Nah, sekarang Nanda ingat tidak keyakinan kelas yang telah kita buat bersama pada awal pembelajaran dulu? Ingat Pak. Apa coba keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Jujur dalam bertindak Pak. Nanda yakin bahwa dengan sikap jujur sangat diperlukan dalam diri kita? Yakin Pak. Baik, kalau kamu sudah yakin, kira-kira apa yang harus Nanda katakan atau lakukan supaya Nanda tidak mengulangi lagi perbuatan mencontek? Karena mencontek itu perbuatan yang tidak baik, ya, tidak jujur. Apa yang harus Nanda lakukan supaya Nanda tidak mencontek kembali? Belajar mengerjakan tugas mampunya. Selalu berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam mengikuti pelajaran dan menghadapi ulangan. Oke, baik. Nanda sudah tahu apa yang harus Nanda lakukan Sudah Pak. supaya Nanda tidak mencontek kembali. Sudah tahu? Nah, sekarang pertanyaannya, kapan Nanda akan melakukan atau memulai hal yang baru ini yang Nanda katakan? Mulai hari ini Pak. Mulai hari ini Nanda akan melakukan apa yang Nanda katakan tadi, belajar mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuan dan selalu berdoa kepada Allah. Benar? Benar Pak, benar. Nah, Pak Hari yakin Nanda dapat melakukan semuanya dan Nanda dapat menjadi anak yang rajin belajar, anak yang pintar, soleh, dan menjadi kebanggaan orang tuamu. Siapkah Nanda untuk menjadi lebih baik? Siap Pak. Nah, terima kasih. Ya, sekarang bisa kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Azib Ramadan. Saya siswa kelas 6 SDN 1 Penganten. Saya melakukan kesalahan atau tidak sesuai dan tidak mentaati keyakinan kelas kami, yaitu terlambat masuk sekolah. Saya tidak mendapatkan sanksi atau hukuman dari Pak Haryono. Saya ditanyai alasan mengapa berangkat ke sekolahnya terlambat. Kemudian saya diminta solusi atas kesalahan saya. Saya berusaha mencari solusi dengan bimbingan dan arahan dari Pak Haryono, sehingga saya dapat menemukan solusi yang dapat saya lakukan supaya dapat berangkat lebih awal. Yang Pak Haryono lakukan ini adalah untuk kebaikan saya, supaya masa depan saya bagus dan cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Hernanda. Saya siswa kelas 6 SD Negeri 1 Penganten. Saya sangat senang sekali mengikuti kegiatan segitiga restitusi. Dengan mengikuti kegiatan ini, saya diajarkan untuk mencari solusi dalam mengatasi masalah. Saya yaitu sering mencontek pada saat ulangan. Saya berusaha mencari solusi dengan bimbingan dan arahan dari Pak Haryono, sehingga saya dapat menemukan solusi yang dapat saya lakukan supaya dapat belajar lebih giat.
mengerjakan sesuai kemampuan saya dan selalu berdoa kepada Tuhan supaya dimudahkan dalam mengikuti pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.